Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Yusuf Al-Kandari, Magister Keperawatan, selaku dosen mata kuliah farmakologi, dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kategori obat untuk kehamilan. Nah, untuk anggota kelompoknya ada yang pertama Dede Tatang Kurniawan, yang kedua Irfan Maulana, yang ketiga Wida Nuraina. Obat yang terkategori A merupakan obat-obat yang cukup aman dikonsumsi ibu hamil. Studi menunjukkan bahwa obat kategori ini tidak menyebabkan resiko kehamilan atau malformasi pada trimester pertama. Nah, pada kategori obat B meliputi obat-obat yang masih jarang dikonsumsi ibu hamil, namun juga menunjukkan ada efek malformasi bagi janin. Studi reproduksi hewan telah gagal menunjukkan resiko pada janin. Nah, setelah kita tahu dari dua kategori obat di atas, yaitu kategori A dan kategori B, kita dapat mengetahui bahwa obat tersebut aman bila dikonsumsi ibu hamil dan janin. Nah, kemudian obat yang terkategori C ini bisa berdampak buruk pada janin, namun biasanya dampaknya bisa membaik kembali. Studi reproduksi hewan telah menunjukkan efek buruk pada janin, tetapi karena manfaat potensial, mungkin beberapa ibu hamil memerlukan penggunaan obat ini. Nah, untuk kalau di kategori C ini dapat berdampak negatif bagi ibu hamil, namun dampaknya dapat membaik dengan sendirinya. Kemudian di kategori D terbukti menyebabkan malformasi dan berbahaya bagi janin. Resiko bahayanya bersifat menetap atau tidak bisa membaik dengan sendirinya. Kemudian obat kategori X, studi pada hewan atau manusia telah menunjukkan kelainan janin dan dilarang untuk dikonsumsi selama kehamilan. Obat ini memiliki efek negatif yang nyata dibandingkan manfaatnya pada ibu hamil. Kalau buat kategori D dan X merupakan kategori obat yang memiliki banyak efek negatif dibanding manfaatnya. Selanjutnya untuk efek dan jenis-jenis obat akan dijelaskan oleh Wida Nuraina. Silakan. Jenis dan efek kategori A. Obat pada kategori ini aman, tidak memiliki efek atau resiko yang berbahaya bagi janin. Obat yang masuk dalam kategori A adalah obat yang aman dikonsumsi ibu hamil. Penelitian yang dilakukan telah gagal untuk menunjukkan adanya resiko pada janin di usia trimester pertama kehamilan, serta tidak ada bukti resiko lainnya pada trimester selanjutnya. Contoh obat kategori A ada asam folat, magnesium sulfat, dan liuteronin. Selanjutnya kategori B, yaitu obat pada kategori ini tidak menunjukkan adanya efek malformasi bagi janin, namun obat ini cenderung jarang dikonsumsi oleh ibu hamil. Obat yang termasuk ke dalam kategori ini jika diberikan pada hewan yang hamil, maka obat ini gagal dalam menunjukkan resiko tertentu pada janin. Namun, pada wanita hamil, penelitian terkait resiko yang dapat ditimbulkan obat kategori ini masih sangat terbatas. Contoh obat kategori B ada metformin, amoxicillin, dan pantoprazol. Selanjutnya, jenis dan efek C. Pada kategori ini, obat yang dapat berdampak buruk atau memiliki resiko negatif terhadap janin, namun biasanya dampaknya dapat membaik kembali. Terkait pengguna obat kategori ini, penelitian yang dilakukan pada hewan yang
hamil telah menunjukkan adanya efek buruk yang terjadi pada janin hewan tersebut. Namun, terkait resikonya pada wanita hamil, belum ada penelitian yang cukup baik. Namun demikian, manfaat penggunaan obat kategori ini bagi ibu hamil lebih banyak bila dibandingkan dengan potensi risiko yang akan muncul. Selanjutnya, jenis kategori D. Kategori ini dapat menyebabkan malformasi dan berbahaya pada janin. Risiko bahayanya bersifat menetap atau tidak bisa membaik dengan sendirinya. Terkait penggunaan obat kategori ini, ada bukti positif terkait risiko kelainan pada janin manusia berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada manusia. Namun, pada beberapa kasus, penggunaan obat kategori ini memiliki manfaat yang lebih banyak bagi ibu hamil dibandingkan dengan potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Contoh, obat yang membantu saat ibu terkena penyakit yang mengancam jiwa, contoh obat kategori D adalah lisinofrin, alprazolam, losartan, clonazepam, dan lorazepam. Dan yang terakhir, jenis kategori X. Pada kategori ini dilarang digunakan untuk dikonsumsi selama masa kehamilan karena efek negatifnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Terkait penggunaan obat kategori X ini, penelitian yang dilakukan pada hewan ataupun pada manusia menunjukkan bahwa obat kategori ini dapat menyebabkan kelainan janin. Selain itu, terdapat pula bukti positif adanya resiko pada janin manusia dan resiko efek samping yang ditimbulkan oleh obat kategori ini apabila dikonsumsi oleh ibu hamil. Contoh obat kategori X adalah atorvastatin, simvastatin, warfarin, mentorexate, dan finasteride. Nah, selanjutnya di sini ada tindak lanjut jika terjadi salah pemberian obat. Nah, jika terjadi kesalahan pemberian obat pada pasien, tindakan yang harus diberikan diantaranya yang pertama, bisa dilakukan observasi tanda-tanda vital si ibu hamilnya seperti melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, dan respirasi. Nah, yang kedua, lakukan pengecekan atau observasi detak jantung janinnya menggunakan alat pengukuran DJJ yaitu funduskop. Nah, kalau yang ketiga, segera konsul ke dokter spesialis OB/GYN. Nah, yang terakhir, lakukan USG untuk mengetahui keadaan janin. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dede Tatang. Silakan, Dede. Peran perawat dalam mengambil keputusan terapi penyakit kehamilan. Sebagai perawat dalam mengambil keputusan harus bersifat etis, maka dari itu keputusan yang digunakan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kategori obat pada masa kehamilan ialah penyuluhan kesehatan yang dapat berupa metode ceramah, metode diskusi, kelompok, surah pendapat, panel, dan bermain peran. Selanjutnya, karena pasien merupakan tanggung jawab kita sebagai perawat, jadi sebagai perawat yang baik harus memutuskan yang bijak. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaklumi bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.